Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Agribidatama dengan NIM 43052562611. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dan penerapan water passing pada proyek konstruksi. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 ilmu tanah. Langsung saja, water passing adalah metode pengukuran dalam ilmu tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan ini, atau bisa disebut sebagai elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan tanah. Yang sebelumnya kita sudah kasih tanda sebelum melakukan pengukuran water passing ini. Nah, biasanya dalam pekerjaan konstruksi, water passing ini bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembuatan saluran drainase, juga untuk perencanaan kemiringan suatu lahan. Nah, tujuan utama dari water passing ini adalah untuk mengetahui selisih ketinggian antara beberapa titik di lapangan. Seperti yang sudah kita singgung di awal, jadi beda tinggi yang sudah kita peroleh dari proses penembakan water passing ini bisa kita gunakan untuk menentukan suatu elevasi tanah, juga untuk perencanaan kemiringan suatu lahan, untuk membuat saluran air misalnya, juga untuk menentukan posisi suatu bangunan, di mana kita harus membuat sebuah fondasi dari bangunan tersebut. Lalu ada juga outputnya, kita akan membuat profil pemanjang atau profil montal dari elevasi tanah tersebut. Oke, selanjutnya ada prinsip water passing. Jadi, prinsip yang pertama itu, ketika kita mendirikan water pass itu harus di atas tanah yang datar dan juga padat. Hindari tanah yang berlumpur, licin, juga gembur sifatnya. Karena itu nanti kaki statif dari water pass kita itu akan amblas ke dalam tanah, sehingga akan berpengaruh pada hasil pengukuran. Jadi alat water pass yang kita gunakan itu tidak horizontal lagi atau statis dan juga datar. Ada elevasi lain nanti di situ di alat kita sendiri. Oke, yang kedua ada penyetelan posisi horizontal. Nah, ini kita harus memastikan lingkaran hitam ini harus tepat berada di tengah, karena ini menandakan bahwa posisi water pass yang kita gunakan itu sudah benar-benar datar dan juga horizontal. Lalu yang ketiga adalah perbedaan tinggi antar titik satu dengan titik yang lainnya. Jadi dalam proses water passing ini yang kita cari bukan tinggi suatu titik tertentu, tetapi adalah tinggi atau elevasi antara satu titik dengan titik yang lain. Berapa sih elevasinya, selisih ketinggian atau elevasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang kita butuhkan selama pengukuran lapan pasir. Ini kita membutuhkan sebuah alat napas atau automated water. Selain itu, kita juga butuh yang namanya lampu ukur atau bak ukur. Nah, lampu ukur ini memiliki dua sisi pembacaan. Yang pertama adalah sisi yang berwarna atau yang seperti huruf E ini. Nah, sisi yang lain ketika kita diputar atau dibalik, posisinya ini adalah yang seperti listar atau penggaris. Ini lebih detail untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat. Nah, jadi kalau misal ketika kita sedang menembak dan jaraknya itu lumayan jauh, lalu ketika kita menggunakan sisi yang seperti penggaris ini tidak terlihat terlalu jelas, kita bisa beralih dengan bacaan yang berwarna. Nah, sebaliknya, jika pembacaan yang berwarna ini dirasa kurang akurat, atau kita ragu-ragu dengan pengukuran yang kita lakukan sendiri, kita bisa menggunakan sisi yang seperti ini, supaya lebih akurat, karena angkanya punya ketelitian yang lebih detail. Oke, selanjutnya ada statif atau tripod, yang adalah tempat di mana waterpass ini kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya ada meteran pita dan juga meteran biasa. Kenapa saya cantumkan dua-duanya? Sebenarnya ini fungsinya sama aja, cuman ini sebagai cross check saja. Misalnya kita sudah mengukur beberapa titik koordinat yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam pengukuran waterpass. Misalnya ada B1, B2, B3 dalam jarak tertentu, lalu kita udah ukur menggunakan meteran pita. Nah, untuk cross check-nya, kita bisa memakai meteran biasa. Jadi, dipastikan data yang kita olah itu akurat. Nah, semakin banyak data yang kita kumpulkan, maka kita akan semakin banyak mempunyai data backup-an kalau misal sewaktu-waktu terjadi kesalahan data seperti itu. Nah, selanjutnya ada payung. Nah, ini payung ini berfungsi untuk melindungi alat yang sedang kita gunakan, yaitu lapas dari cuaca ekstrem. Misalnya panas, panas terik matahari itu alat waterpass itu harus dilindungi, karena waterpass itu kan punya lensa, dan lensa sifatnya itu sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, jadi kita harus melindungi atau menjaga alat yang kita gunakan dengan dikasih payung. Begitu juga ketika gerimis atau hujan ya, kita juga harus
sedia payung sebelum hujan untuk, memayungi alat yang kita gunakan juga, supaya tidak terkena air hujan. Lalu ada pulpen dan papan untuk mencatat hasil pengukuran kita. Jadi datanya kita catat ini, form datanya kita ketik di sini lalu kita catat menggunakan pulpen dan papan untuk memudahkan kita dalam menulis supaya ada alasnya. Lalu ada cat pilok. Nah ini fungsinya untuk menandai titik-titik yang udah kita ukur jaraknya. Jadi kita tandai dengan cat pilok supaya tidak hilang atau tertukar dengan banyak yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah kita menggunakan buat lepas. Yang pertama adalah menentukan benchmark. Nah, benchmark atau BM ini adalah titik tetap di lapangan yang mempunyai nilai koordinat X, Y, dan juga Z atau elevasi yang digunakan untuk titik ikat utama atau referensi ketinggian elevasi untuk seluruh kegiatan pengukuran. Adapun untuk jenis benchmark sendiri itu ada dua, yaitu ada BM resmi, ini BM yang ditetapkan oleh badan resmi, misalnya dari Badan Informasi Geospasial, seperti itu. Bisa juga dari benchmark yang kita buat sendiri, benchmark badan. Misalnya kita buat dengan menggunakan patok beton, seperti itu. Dua adalah pemasangan rapor atas. Nah, sebelum melakukan pengukuran, langkah pertama adalah memasang statik di atas permukaan tanah yang datar. Juga hindari tanah yang licin atau berlumpur ya, seperti yang saya katakan di awal. Ketika alat sudah terpasang dengan sempurna, kita bisa langsung memasang waterpass-nya di atas statik itu sendiri. Jadi ini adalah bagian dari atas statik ini ketika di zoom in, bagian besarnya. Jadi bagian bawah waterpass ini dikunci atau dikencangkan dengan statik ini. Dan dipastikan harus benar-benar terkunci ya, supaya alatnya tidak terjatuh. Terus selanjutnya kita bisa melakukan centering dan leveling dengan menggunakan gelembung kotak info. Jadi pastikan gelembungnya ini berada tepat di tengah lingkaran ini. Nah, kenapa? Karena menandai bahwa alat ini sudah berada dalam kondisi yang horizontal dan juga datar. Setelah itu kita posisikan bak ukurnya di titik acuan yang akan kita ukur. Nah, bak ukur ini ditempatkan tepat di atas titik yang kita ukur. Dan jangan sampai bergeser beberapa milimeter pun itu tidak boleh ya. Lalu posisikan waterpass ini secara vertikal sempurna, jadi jangan serong kanan serong kiri, harus tegak lurus. Lalu menghadap langsung ke alat, tidak boleh ada serong sedikit seperti ini. Terus selanjutnya langsung ke pembacaan backside dan foreside. Pembacaan backside itu pembacaan ke titik acuan sebelumnya, sedangkan pembacaan foreside pembacaan pada titik yang akan kita tuju, yang akan kita ukur. Jadi misalkan ini ada titik T1 dan T2, lalu waterpass-nya kita taruh di antara titik T1 dan T2. Lalu untuk pembacaan preset berarti kita mengarah ke P1 terlebih dahulu, habis itu pembacaan foreside-nya baru ke titik P2 yang akan kita tuju. Nah, ini untuk pembacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Jadi koreksinya adalah benang tengah itu didapat dari benang atas ditambah benang bawah dibagi dengan 2. Jadi koreksinya adalah hasil pengukuran yang kita dapat dengan hasil koreksi dari perhitungan kalkulator itu sudah sama antara benang atas tambah benang bawah dibagi 2 menghasilkan benang tengah, itu berarti sudah benar hasil pengukuran kita. Oke, selanjutnya ada jenis pengukuran dalam waterpass ini ada 2 jenis. Yang pertama profil memanjang atau longitudinal section. Jadi dilakukan searah dengan sumbu utama atau sumbu as dari jalur proyek untuk menggambarkan variasi ketinggian. Nah, ini fungsinya misalnya untuk menentukan kelandaian jalan, juga untuk posisi galian dan timbunan di sepanjang rute, menentukan berapa besar galian dan timbunan yang dibutuhkan. Nah, untuk profil melintang atau cross section ini dilakukan tegak lurus terhadap sumbu utama atau sumbu as. Nah, ini fungsinya biasanya untuk menghitung lebar jalan dan juga volume pekerjaan secara detail. Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan dari profil memanjang. Ini adalah suatu contoh data hasil pengukuran di titik A, juga dilakukan penambahan lagi pada titik 1, 2, 3, dan juga B.
Nah, pada penerbangan kali ini dilakukan 2 rute, yaitu pergi dan pulang. Nah, masing-masing rute ini dilakukan penembakan belakang dan juga muka. Dihasilkan data seperti ini. Misalnya pada titik A, pada rute pergi, penembakan belakang dihasilkan 1,971 dan muka 1,77. Untuk pulang, belakangnya 1,793 dan mukanya 1,996. Oke, nanti kita akan mencari beda tinggi, jadi untuk pergi dan juga pulang. Nah, caranya gampang. Beda tinggi ini dihasilkan dari yang pergi, berarti selisih antara belakang dan juga muka. Jadi 1,971 dikurangi 1,77 dihasilkan 0,201. Itu juga yang pulang, belakang dikurangi muka 1,793 dikurangi 1,996. Hasilnya negatif 0,203. Jadi rata-ratanya, jadi untuk rata-rata beda tinggi ini bisa kita peroleh dari pengurangan antara beda tinggi pergi dan pulang. 0,201 dikurangi dengan minus 0,203. Nah, minus ketemu dengan minus, jadinya plus. Gitu. Dan juga dengan yang ini, jadi 0,276 kurangi dengan 0,279 seperti itu. Lalu untuk elevasi, kita asumsikan di titik A memiliki elevasi 100. Nah, di sini ada data rata-rata. Lalu kita tinggal jumlahkan saja. 100 ditambah 0,203 sehingga menghasilkan 100,203. Lalu kita tambahkan lagi dengan hasil rata-rata ini, hasilnya 100,479. Nah, gimana kalau hasilnya negatif? Nah, kita kurangkan. Kurangkan dengan 0,416. Hasilnya 100,0635. Dan kalau yang tanda positif, maka kita jumlahkan. Hasil akhirnya 11,8765. Nah, langsung saja kita buat grafiknya dari data yang sudah kita peroleh dan hitung ini. Sumbu X, sumbu Y ini untuk elevasi, sedangkan sumbu X untuk jaraknya antar titik jalan. Nah, jadi titik A memiliki elevasi 100, titik 1 memiliki elevasi 100,203, untuk titik pecah memiliki elevasi 100,479, dan begitu seterusnya. Setelah itu, setelah kita memberi titik, kita akan membuat garis menghubungkan titik satu dengan titik yang lainnya dan mendapatkan kontur jalan yang seperti ini. Jangan lupa untuk diarsir bagian sini supaya lebih terlihat. Selanjutnya adalah contoh perhitungan melintang. Ini ada suatu data, idealnya sudah diketahui 1 meter, 25. Untuk titik-titiknya ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, ini untuk atas, benang tengah, dan juga benang bawah. Jaraknya sekian. Dan beda tingginya sudah diketahui sekian. Juga dengan elevasinya. Elevasinya di titik A yang diasumsikan 100. Seperti sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan dengan hasil beda tinggi. Ini 100 ditambah 0,59, jadi 100,59. 100,59 ditambah 0,78, ini 100,78. Dan kalau di sini bertanda negatif, artinya dikurangi 100,78 dikurangi 0,14, 99,87, begitu seterusnya, menghasilkan seakhir 98,86. Oke, sesuai langsung digambarkan kontur tanahnya melalui profil melintang. Seperti biasa, sumbu ini. Seperti biasa, sumbu ini untuk elevasi, sedangkan sumbu X ini untuk jarak antara titik. Jangan lupa untuk dihasil supaya lebih jelas harinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, jadi waterpass ini merupakan sebuah metode pengukuran untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik yang sudah kita tentukan dengan menggunakan prinsip garis titik horizontal. Nah, waterpass ini bisa kita mulai dengan cara menempatkan alat waterpassnya pada statik dengan tanah yang stabil dan juga datar, lalu melakukan leveling pada level, lalu pembacaan lampu belakang dan juga lampu depan. Lalu kita mengolah data bisa dengan menggunakan dua metode, yaitu profil panjang dan juga profil melintang.